أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam program kajian tafsir Al-Quran bersama saya Latif Nur Hasan. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Di studio telah hadir salah seorang narasumber kita, yakni Bapak Maulana Galib Ahmad Syahid. Assalamualaikum Pak Galib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Galib? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat yang ke-68. Namun sebelum itu, saya akan membacakan ayat beserta dengan terjemahannya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyembelih sapi betina. Mereka berkata, apakah engkau menjadikan kami sebagai sasaran olok-olok? Ia berkata, aku berlindung kepada Allah dari menjadi salah seorang di antara orang-orang jahil. Itu adalah terjemahan dari Al-Quran beserta terjemah dan tafsir singkat yang diterbitkan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Kemudian saya akan menyampaikan terjemahan dari salah satu tafsir yang terkenal juga, yakni tafsir Al-Qurtubi. Terjemahannya adalah, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami sebuah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah sekiranya menjadi seorang dari orang-orang yang jahil. Demikianlah ayat dan terjemahan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-68 ini. Kemudian selanjutnya kita akan mendengar penyampaian dari tafsir kabir yang ditulis oleh Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu taala anhu, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Maulana Galib. Bagaimana Huzur radhiyallahu taala anhu yang kedua ini membahas mengenai ayat ini, Bapak Galib? Silahkan, mohon disampaikan. Baik, jazakumullah atas waktunya. Insya Allah akan saya sampaikan beberapa poin berkenaan dengan tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-68. Sebelum itu saya akan bacakan sedikit perbedaan terjemahan, ya. Meskipun kurang lebihnya sama, tetapi ada tambahan di akhir kalimat, ya. Di sini Musa alaihissalam berkata, aku berlindung kepada Allah dari termasuk ke dalam perbuatan orang-orang yang jahil. Jadi di sini ada penekanan di kata perbuatan. Tapi sedangkan dari awal sampai pertengahan itu kurang lebih sama seperti yang diterbitkan oleh Jemaat Ahmadiyah. Musa berkata kepada kaumnya bahwa Allah Ta'ala memerintahkanmu untuk menyembelih seekor sapi betina. Mereka mengatakan, apakah engkau menjadikan kami sasaran ejekan atau perolokan? Dan kurang lebihnya sama. Akan tetapi di sini ditegaskan oleh tafsir yang disampaikan oleh beliau di dalam buku tafsir kabir jilid yang kedua. Pertama-tama Huzur memberikan makna kata, ya. Di sini ada dua kata yang diberikan makna secara spesifik di awal, yaitu mengenai huzuan.
dan juga kata al-jahilin. Beliau senantiasa merujuk kepada kamus-kamus Arab yang terkenal. Di antaranya di sini beliau dalam menjelaskan huzuan mengambil dari akrob, yaitu awalnya dari kata haza'a bihi dan juga haza'a minhu, yang berarti sakhiro minhu. Ia mengejek atau mengolok-oloknya. Jadi di sini huzuan ini adalah masdar dari haza'a, dan masdar di sini berperan sebagai isim maf'ul, karena di sini kalimatnya adalah atattakhiduna huzwa, yang artinya bahwa apakah engkau menjadikan kami sebagai sasaran perolokan atau ejekan. Jadi kurang lebih arti dalam bahasa Indonesianya itu mengolok, mengejek, dan juga menjadi atau secara spesifik menjadikan sasaran atau subjek ejekan. Sedangkan kata al-jahilin yang kita tahu berasal dari kata jahala, dan ini merupakan isim fa'il yang berbentuk jamak. Al-jahilin atau dalam posisi lain bisa berbentuk al-jahilun, ini dimaknai sebagai fi'lu syai'i bi khilafi ma haqqahu ayyuf'ala. Jadi melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perbuatan yang semestinya atau yang seharusnya. Itu saja kalimat atau kata yang dijelaskan oleh Huzur, dua kata huzuan dan juga al-jahilin. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tafsir ya, yang dijelaskan oleh beliau di dalam ayat ini. Di dalam ayat ini mulai dari pertanyaan apakah yang terjadi dengan bangsa Bani Israel pada saat itu. Sesuai dengan ayat ini kita tahu bahwasanya Musa alaihissalam, Hazrat Musa alaihissalam memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina. Tetapi mereka mengatakan kepada Hazrat Musa alaihissalam, apakah kamu mengolok-olok kami, sedang mengolok-olok kami dengan pernyataan itu? Tetapi disanggah kembali oleh Hazrat Musa alaihissalam, an aku namina jahilin, sesungguhnya aku, ya a'udzubillah, berlindung kepada Allah, an aku namina jahilin, dari termasuk ke dalam perbuatan orang-orang yang jahil, atau termasuk dalam golongan orang-orang yang jahil. Selanjutnya, di sini Huzur pertama-tama memberikan ayat penjelasan yang lain ya. Karena di sini bukan pertama kalinya mereka atau Bani Israel itu menyembah ya atau menjadikan sesembahan selain Allah. Contohnya di sini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-52, dan barangkali ini sudah dijelaskan ya, sudah ditayangkan dan dikuatkan juga dalam Bible ya, dalam Alkitab Keluaran pasal 32. Yang intinya di dalam ayat tersebut Bani Israel menjadikan satu sesembahan berupa bentuk anak sapi Samiri yang kita kenal ya. Jadi ketika pada saat itu Hazrat Musa alaihissalam mendapatkan janji ya dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak 40 hari. Ketika sekembalinya Hazrat Musa alaihissalam, beliau melihat ya kerusakan yang terjadi di umat Bani Israel, yaitu mereka menjadikan seekor anak sapi sebagai sesembahan. Sedangkan kita mengetahui ya, tugas seorang nabi ya adalah menghilangkan syirik, menghilangkan praktek-praktek musyrik dari dunia ini, dan juga menampakkan kegagahan Allah Ta'ala. Oleh karena itu pada saat itu pun mereka sudah ditegur, dan di ayat selanjutnya ayat 53 mereka dimaafkan. Selanjutnya fungsi ataupun tujuan dari syariat Musa itu sendiri merupakan satu sarana untuk melenyapkan sifat-sifat yang melekat ya, yaitu memuja atau mengagungkan terhadap sapi tersebut.
Dan ini sudah mengakar di dalam hati mereka. Jika tidak datang syariat Musa, maka mereka akan terjerumus. Perlahan-perlahan mereka akan mendekati atau tertuju kepada penyembahan sapi. Lalu untuk menyempurnakan tugas ini, Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan di beberapa tempat dalam syariat Musa supaya menyembelih sapi atau mengorbankan sapi. Ini ada kolerasinya antara perbuatan mereka ya, Bani Israel, dan juga perintah yang Allah Ta'ala turunkan. Pada hakikatnya, Huzur menjelaskan ketika seseorang itu menyembelih seekor hewan, maka ia artinya telah menafikan atau sama sekali tidak menganggap hewan itu memiliki sifat-sifat seperti sifat ketuhanan. Karena yang kita tahu, mereka sangat mengagungkan sapi ya, memuja sapi. Nah, ini yang dijelaskan di awal oleh Hazrat Khalifatul Masih yang kedua secara singkat ya, kronologi ataupun apa sih yang dikaitkan dengan ayat yang ke-52 itu, mereka melakukan lagi hal yang sama di ayat yang ini dijelaskan. Baik. Berarti memang di sini Huzur menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Bani Israel ini sebenarnya sudah dimulai sejak lama ya Pak Galib ya? Ya, sudah dilakukan dan sudah dimaafkan pada saat itu, dan ini ada kejadian yang lain lagi. Oke. Baik, sangat menarik ya apa yang dibahas oleh Huzur. Namun sekarang kita akan beralih sejenak ya ke tafsir Al-Qurtubi ya. Kita akan membaca secara singkat ya. Di dalam tafsir Al-Qurtubi ini pertama-tama dibahas mengenai kata innallaha ya'murukum. Jadi di sini penulis tafsir Al-Qurtubi menyampaikan bahwa sebagian orang ada yang membaca innallaha ya'murukum, namun ada juga yang membaca innallaha ya'murukum ya. Jadi dengan huruf ra disukun. Dan beliau menyampaikan bahwa kedua-duanya itu benar. Kemudian beliau menyampaikan tentang innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sungguhnya Allah telah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Beliau menulis bahwa kata innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah atau sungguhnya Allah telah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina telah dikedepankan tulisan dan bacaannya. Sedangkan firman Allah Ta'ala pada beberapa ayat setelah ini yang menyebutkan qataltum nafsan, kamu membunuh seorang manusia, telah dikedepankan dalam maknanya pada setiap ayat yang membahas tentang penyembelihan seekor sapi. Jadi di sini disampaikan bahwa kata innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah ini secara maknanya sebenarnya dikebelakangkan, namun secara tulisannya dikedepankan. Sedangkan pada ayat berikutnya, yakni pada ayat yang ke-73, qataltum nafsan ini secara tulisan dikebelakangkan, sedangkan secara makna dikedepankan. Mungkin maksudnya di sini adalah seharusnya qataltum nafsan ini didahulukan datangnya, baru setelah itu innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Itu yang disampaikan atau yang ditulis oleh penulis tafsir Al-Qurtubi ya mengenai innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah ini. Kemudian apalagi yang dibahas oleh Hazrat Khalifatul Masih kedua ini, mengingat tafsir yang beliau tulis ini tentu sangat mendalam ya Pak Galib. Baik, selanjutnya Huzur menjelaskan apa sih penyebab terjadinya ataupun ya peristiwa ini, penyembahan sapi ini bisa terjadi di kalangan Bani Israel. Di sini Huzur menyatakan bahwasanya kaum Bani Israel itu telah terpengaruh ya oleh bangsa Mesir
pada saat itu. Karena pada saat itu Bani Israel sedang berada di tanah Mesir. Oleh karena itu mereka melihat ya atau mengikuti sekitar, dan mereka terpengaruh dengan penyembahan sapi yang tentu di sana sangat dijunjung tinggi di Mesir. Jadi Bani Israel memuja sapi ya karena pengaruh bangsa Mesir, dan pengorbanan atau penyembelihan sapi itu adalah upaya untuk menghilangkan perbuatan memuja atau mengagungkan sapi tersebut. Dijelaskan juga kejadian ya yang menunjukkan bahwa satu kali beliau alaihissalam, Hazrat Musa, memerintahkan ya pengorbanan ini ya, penyembelihan sapi, tetapi Bani Israel menolak dengan berdalih ya, mencari-cari alasan. Namun pada akhirnya mereka mau tidak mau terpaksa harus taat kepada perintah Hazrat Musa. Jadi ketika pelaksanaannya pun mereka sama sekali tidak dengan senang hati. Mereka terpaksa. Karena tadi di bangsa Mesir sendiri ini sangat melekat ya di Mesir itu. Bahkan ya penyembahan yang paling mereka sucikan itu adalah penyembahan banteng ya. Karena di sini dijelaskan dua penggunaan kata ya. Gae itu di dalam bahasa Urdu adalah sapi betina yang kita bahas di dalam Al-Quran, dan juga bel atau banteng atau sapi jantan ya, yang dijadikan oleh bangsa Mesir sebagai perwujudan dari dewa matahari. Ini yang diadopsi ataupun akibat pengaruh dari lingkungan ya. Oleh karena itu Bani Israel pun mengikuti. Jadi di dalam hati mereka itu mulai sedikit demi sedikit ada rasa takjub gitu, ada rasa ingin memuja ya sapi tersebut, ya banteng tersebut. Nah dari sini diketahui oleh Hazrat Musa alaihissalam juga. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan perintah untuk menyembelih. Selanjutnya juga akibat dari tidak bersyukurnya Bani Israel ya. Ini kan kejadian bukan yang pertama ya. Seharusnya mereka setelah melihat ya ataupun mendengar kejadian yang pernah lalu yang terjadi kepada Bani Israel sebelumnya, yaitu pemujaan sapi Samiri, lalu mereka juga menanggung hukuman-hukuman, dan juga mereka sudah bertaubat dan menunjukkan penyesalan seperti itu. Ya tidak diharapkan untuk keturunan selanjutnya itu untuk kembali menyembah sapi ya. Tetapi mereka tidak mengambil pelajaran dan mereka tertarik sedikit demi sedikit kepada syirik. Dan nasib buruk ini ya menghampiri Bani Israel ketika itu muncul banteng ya dari sekawanan yang mereka miliki. Dan sesuai dengan ciri-cirinya, banteng tersebut sangat cantik ya, sangat bagus, berwarna sangat bagus dan mulus seperti itu. Karena di kaum Fir'aun sendiri ya, pada saat itu di pemerintahan Fir'aun terdapat tradisi ya untuk mengagungkan banteng ya terutama. Maka mereka pun terpengaruh dengan tradisi tersebut dan mulai mengadopsi sedikit demi sedikit. Untuk itulah perintah dari Allah Ta'ala itu disampaikan. Tetapi sebenarnya perintah tersebut adalah perintah yang bersifat umum, bukan untuk mendiskreditkan kaum Bani Israel. Tetapi itu perintah secara umum saja. Kamu harus menyembelih sapi tersebut ya. Nah selanjutnya mereka berpikiran ya di dalam hati mereka itu, oh kita sudah ketahuan oleh Hazrat Musa, kita sudah menyembah sapi, kita sudah ketahuan melakukan perbuatan syirik. Jadi dengan pikiran itu mereka bukannya mengakui ya, mereka sudah tahu oh kita ketahuan ya. Tetapi mereka bukannya mentaati perintah Hazrat Musa alaihissalam ya, untuk menyembelih ataupun mengorbankan sapi.
Sebaliknya malah mereka mengajukan banyak pertanyaan ya kepada Musa ya, kepada Hazrat Musa alaihissalam, dan meminta secara spesifik ya bagaimana ciri-ciri banteng yang harus disembelih. Nah ini kan seharusnya mereka taat ya, dan juga menerima, akan tetapi sebaliknya mereka malah bertanya, ini banteng yang harus kita sembelih ini seperti apa ciri-cirinya, karena banyak nih di sini sapi ataupun banteng. Nah, yang utama yang tadi sudah saya jelaskan, yang dijadikan sembahan itu sebenarnya oleh bangsa Mesir atau Fir'aun ya, bangsa Fir'aun itu adalah banteng. Tetapi kita tahu yang kita bahas sekarang itu adalah sapi betina ya. Jadi di dalam tradisi ya Musa, di tradisi Fir'aun saja tidak hanya banteng saja, tetapi yang sejenis seperti banteng, termasuk juga sapi. Tetapi banteng diutamakan, dan juga ada hewan-hewan yang lain yang mereka anggap itu sebagai penjelmaan ya, dewa. Itu saja kita sudah tahu ya, ini saling berkaitan. Peristiwa ini, peristiwa sejarah ataupun peristiwa yang dijelaskan di dalam Bible, di dalam Al-Quran ini saling berkaitan. Selanjutnya di penjelasan pada akhirnya ya, mereka itu terpaksa untuk menyembelih sapi, dan juga mereka tertunduk malu karena ya mereka seharusnya menerima gitu perintah tersebut, bukan malah bertanya-tanya, mempertanyakan. Itu barangkali yang dijelaskan oleh Hazrat Khalifatul Masih yang kedua. Baik, menarik sekali apa yang beliau sampaikan ya. Dari penjelasan beliau kita bisa mengetahui bahwa ternyata Bani Israel ini mereka memahami bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat itu adalah suatu perbuatan syirik begitu ya. Akan tetapi mereka tidak mau mengakuinya, dan ketika Hazrat Musa alaihissalam mengetahui hal tersebut, kemudian turun kepada Nabi Musa perintah untuk menyembelih sapi ini, mereka berusaha untuk menolak dengan bertanya-tanya, sapi seperti apa begitu kan ya? Ya, betul. Baik, sangat menarik ya. Ya, di sini di tafsir Al-Qurtubi ya dibahas mengenai kata azabhun ya, atau menyembelih ya, antazbahu baqarah. Di sini penulis tafsir Al-Qurtubi menyampaikan bahwa kata azabah atau penyembelihan di atas tenggorokan itu paling utama dilakukan terhadap kambing, dan ada kata lain untuk menyembelih yakni an-nahar, yaitu penyembelihan pada dasar leher ya, dasar leher paling bawah yang paling dekat dengan dada. Nah, ini dilakukan paling utama pada unta. Nah, untuk sapi ini dilakukan penyembelihan secara zabah ya, yakni disembelih atau dipotong di dekat kepala ya, di bagian atas leher. Ya, terlihat sekali perbedaan ya, sisi atau subjek yang dibahas dalam tafsir Al-Qurtubi dan tafsir kabir kayak Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu ini ya. Menarik sekali ya pembahasan dari kedua tafsir ini ya, dibahas dari sisi yang berbeda. Namun sayang sekali kita harus akhiri sampai di sini nampaknya Bapak Galib, karena terkendala waktu. Insya Allah ya kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kajian tafsir Al-Quran tentang surah Al-Baqarah ayat yang ke-68 ini. Nah, belum selesai pembahasannya ya, insya Allah akan kita lanjutkan di episode selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.